Universitas Kristen Dipayana. Gue dari kelompok videografi tugas Pancasila. Judul video kami adalah 5 sila, di mana kita bertempat di Lubang Buaya, Jakarta Timur, tepatnya di Pondok Gede. Di sini gue akan mengenalkan kelompok-kelompok gue siapa aja. Ikutin videonya terus sampai selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama gue Arfan Iqbal Maburi dan selanjutnya teman gue. Perkenalkan, nama gue Muhammad Alfarizi, selanjutnya teman gue. Perkenalkan, nama gue Febinia Harvita, selanjutnya teman gue. Perkenalkan, nama gue Cinta Anugrah Saputri. Bagaimana cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila? Yaitu dengan melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Jadi, jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan itu termasuk pengamalan Pancasila sila kedua loh. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling tolong-menolong dengan sifat keberadaban. Melakukan gotong royong untuk suatu pekerjaan agar mencapai satu tujuan bersama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi sudah disepakati secara bersama. Beginilah cara kita mengamalkan nilai Pancasila keempat. Sila kelima adalah keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar, dan kita sebagai mahasiswa dan masyarakat yang baik harus serta-merta melakukan keadilan di setiap kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Gue cuman sedih aja. Banyak konflik agama. Gue baru baca berita tuh banyak konflik agama tuh di negara kita. Sedangkan di negara kita itu kan ada 5 agama. Dan seharusnya tuh harus bersatu kan, nggak boleh antar konflik, nggak boleh berkonflik. Iya, benar-benar. Karena kan kita kan ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya itu kita harus saling menghargai satu sama lain antar umat beragama. Iya, betul. Dan gue dulu baca berita juga ada tetangga gue anaknya orang tuanya Kristen, anaknya tuh dipaksa masuk Kristen juga padahal anaknya tuh tidak mau mengikuti agama orang tuanya. Artinya dia itu tidak menghargai, tidak mengamalkan Pancasila sila pertama. Iya, benar-benar. Bener kan? Benar. Gimana tuh, Cinta? Gimana? Kalau menurut gue sih, kalau ngebahas konflik yang berbau keagamaan ini nggak akan pernah habis ya. Iya, betul. Pasti mati satu, tumbuh 1000. Nah, iya. Benar. Dan menurut gue sih, kita juga sebagai generasi muda jangan asal menjelek-jelekan agama mereka, agama lain, karena kita nggak tahu apa-apa kan kebiasaan mereka tuh kayak gimana. Dan menurut gue tindakan orang tua si anak ini salah sih. Gue setuju sih sama Cinta
Soalnya kenapa bisa begitu? Karena ngebahas agama kan kayak hal Suatu yang hal yang sensitif sensitif. gitu. Iya benar. Dan jadi kayak kita tuh gak boleh asal bicara atau nilai agama lain sih menurut gue. Iya bisa dibilang seperti itu juga gitu. Tapi kita juga seharusnya gitu kan. Kalau menurut dari gua, pandangan gua, ya kita sama-sama saling menghormati aja antar suku dan agama gitu. Kayak ya nggak boleh saling egois lah gitu kan tentang yang namanya agama, perbedaan agama gitu. Itu pandangan gua gitu. Untuk Iqbal mungkin lu punya pandangan gitu gak? Ya mungkin marahnya si orang tua karena berusaha untuk menyadarkan sang anak secara tidak baik-baik, tapi si orang tua ini salah, bukannya malah bicarakan baik-baik, Iya. malah dia bicara dengan ego Kasar, yang tinggi, kasar. betul. Menurut gue sih gitu. Jadi yang tadi dibilang sama Faiz jatuhnya itu memang orang tuanya ngebilangin dengan cara yang kasar mungkin ya, yang Iya, kasar. istilahnya ngasih pengertiannya kurang gimana gitu, kurang ke dalam gitu, dalam artian kurang lembut kepada anaknya sang orang tua tersebut. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman masalah sila pertama ini nih mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Padahal menurut sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa bahwa negara kita ini sudah menjamin warga-warganya untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai kepercayaannya masing-masing. Jadi bisa lah dibicarakan baik-baik Nah, orang iya. tuanya Jadi- untuk menerima gitu. Jadi nggak boleh memaksakan orang untuk ikut dengan agamanya, Iya, harus sesuai keinginan masing-masing. betul. Kembali lagi ke individu masing-masing Iya, berarti ya, kembali ke teman-teman. individu masing-masing harusnya. Karena sifat ketuhanan ini agak sedikit sensitif dalam masyarakat kita dan kita sendiri selaku dan pribadi sebagai masyarakat Indonesia, itu hal yang paling sensitif gitu mengenai kepercayaan ketuhanan, karena memang banyak agama sih di negara kita sendiri Indonesia gitu. Sebenarnya itu aja kali tentang keagamaan, tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mungkin. Mungkin ya teman-teman juga bisa menyimpulkannya ya hanya seperti ini yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita pahami, bener gak sih? Benar. Yang kita sering pelajarin dalam dunia kampus. Gimana tentang ketuhanan di dunia kampus, di kehidupan sehari-hari gitu kan? Ya itulah kunci dari ketuhanan yang Maha Esa gitu. Intinya kuncinya satu, saling menghargai dan toleransi. Kalau ngomongin soal konflik, ini kayak ada yang lagi hangat dibicarakan di TV, kayak keluar masuk berita gitu. Apa? Ada yang tahu? Apa itu? Pencurian. Gue tahu. Iya. Kasus pembunuhan bukan? Iya benar. Emang lagi rame banget tuh pembunuhan. Iya benar, kayak lagi booming juga di sosial media pun. Gue nggak habis pikir deh kenapa orang-orang itu bisa ngebunuh orang dengan gampang, kayak nggak berdosa banget. Gila gak sih? Iya, kayak nggak ada rasa kemanusiaannya banget gak sih? Dan gue yakin kayaknya si pelaku pembunuhan itu terinspirasi dari film-film atau drama-drama. Kan secara film-film zaman sekarang itu kalau ngangkat tema cerita yang nggak nanggung-nanggung gitu loh. Nah, iya benar. Dari jalan pikirannya si pembunuh tuh kayak gimana, terus metode cara membunuhnya seperti apa. Iya, Jadi istilahnya- orang-orang yang nonton, wah kayaknya bisa nih ditiru deh. istilahnya jadinya kayak jadi sifat negatif gak sih buat iya, masyarakat iya. gitu. Sebenarnya nggak salah filmnya juga sih. Itu sih soal individu masing-masing Iya, mereka. Karena menurut gue nih ya, si pelaku pembunuhan ini kayak kurang menanamkan jiwa-jiwa Pancasilanya. Gak ada jiwa kemanusiaannya banget gitu kan. Dalam artian kita di sini punya Pancasila, bener gak sih? Benar. Dimana bener kata Cinta Pancasila tadi. itu Iya. sebagai pedoman hidup, Nah, pegangan betul. kita semua Betul, ya kan. Iya, itu pedoman hidup. dia. Pedoman hidup bangsa. Iya, benar. Dimana kalau nggak salah ada di sila kedua gak sih? Iya benar. Ya kan? Gimana ya? Pemikiran-pemikiran yang menurut mereka sebagai kayak pembunuh enak atau bagaimana? Gimana sih gitu loh, kayak aneh gak sih? Maksudnya? Jadi nih ya, dia jadi pembunuh nih kan. Semisalnya gue jadi pembunuh gitu. Karena tidak menanamkan nilai Pancasila sila kedua. Iya. Bener gak sih? Benar. Nah, di pikiran gue tuh kayak yang maksud gue tanyain di pemikiran pembunuh tuh gimana sih, kayak
kenapa nggak ada rasa kemanusiaan banget gitu loh. Kenapa setega itu loh membunuh. Bener banget. Harusnya dari kecil, dari SD dia tuh harus menanamkan jiwa-jiwa Pancasila kan. Dan setelah kita menanamkan jiwa-jiwa Pancasila ke dalam diri kita harus mengamalkannya ke kehidupan sehari-hari. Iya. Pasti gue yakin kalau misalnya si pelaku pembunuhan itu bisa mengamalkannya dengan baik, dia nggak akan Dia menjadi nggak akan jadi pembunuh. Nah, Lagi pula memahami Pancasila juga tidak mengenal umur. Iya, Iya, betul. Ya, benar. Ini sedikit setuju gue dengan bener-bener. aspirasi lo bahwasanya Pancasila nggak mengenal umur. Iya. Benar. Oke, teman-teman. Gue mau nanya nih, tadi kan kita udah ngomongin sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih, boleh gak sih? Silakan tanya apa aja. Boleh Nah, nanya apa aja sih? jadi nih, gue mau nanya sila ketiga. Gitu. Gue di sini mau nanya sila ketiga, kenapa sih bisa dilambangkan sila ketiga ini sebagai pohon beringin? Kenapa Sini bisa? gue ajak berimajinasi dengan lo. Oke, Oke, baik. berimajinasi. Siap. Ini seru nih kayaknya berimajinasi tentang halnya pohon beringin di sila ketiga. Betul. Pohon beringin tuh memiliki tinggi 2 sampai 25 meter kalau nggak salah. Iya. Benar. Tinggi ya. Tingginya nih ya, berarti Tinggi tinggi banget banget ya. Tinggi banget kan, definisi tumbuh ke atas, Iya. bukan ke Bukan ke samping. samping. Iya, itu gue kalau ke samping lah. Oke. Nah, pohon beringin itu juga memiliki daun yang lebat. Ya. Dan kalau berteduh di bawah beringin itu gue jamin pasti lu nggak bakal kehujanan dan nggak bakal Kepanasan. Gede dong ya berarti. Iya. Iya. Terus? Dan juga dijadikan sebagai tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, Makanya dinamakan pohon beringin itu. pantes ya dinyatakan dengan persatuan Indonesia. Karena dalam pohon beringin ini kita bisa bersatu, dengan cara ngadem, neduh dengan air hujan. Jadi bisa nyatu tuh. Oh, itu ternyata maknanya. Jadi negara itu sebagai tempat berteduhnya warga-warga Indonesia. Walah. Iya, gue ngerti sekarang. Terus mungkin ada penjelasan lain atau ada filosofi lain tentang itu gak? Gitu. Ada dong. Ada. Selain memiliki apa batang pohon yang tinggi dan berdaun lebat, pohon beringin memiliki akar yang meluncur ke tengah, yang panjang. Jadi akarnya itu panjang. Jadi akarnya itu berarti nimbul gitu nggak di bawah Oh tanah. iya, kan kalau akar pohon beringin itu kan keluar-keluar gitu tuh. Ah. Gede-gede lagi ya kan? Nah iya betul. Iya bener. Nah, itu juga salah satu dalam Pancasila yang dimana tidak membeda-bedakan satu sama lain. Iya. Ada begitu banyak perbedaan di negara kita, tapi jangan sampai karena perbedaan tersebut malah jadi terpecah belah. Jadi istilahnya akar itu saking panjangnya, saking besarnya itu memperkuat ya, memperkuat akan yang tadi sudah Arfan bilang gitu kan, mengenai itu semua. Dan memang pohon beringin ini yang dianjurkan dalam sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, jelas adanya cocok berarti dengan persatuan Indonesia dalam sila ketiga, betul iya gak sih? Maka dari itu kita tuh perlu mengamalkan sila ketiga ini loh, persatuan Indonesia. Jadi kita nggak membeda-bedakan suku, semuanya itu tetap sama, Indonesia harus bersatu. Iya betul. Gue tiba-tiba keinget masa SMA gue deh. Kenapa tuh? Jadi kan setiap tahunnya sekolah gue ini ngadain acara tahunan. Acaranya besar banget yang melibatkan pengurus eskul dan juga OSIS. Jadi biasanya ketua OSIS gue ini sering banget ngadain rapat mendadak atau kayak udah janjian nih ayo rapat ya. Tiba-tiba di suatu hari nih lagi ngadain rapat, ngadain usul kayak gue mau pakai tempat ini dong, gue mau ini mau gini kan. Rame banget tuh. Ada salah satu eskul dia ingin mengajukan pendapat tapi nggak didengar sama ketua eskul gue OSIS gue. Jadi alhasil mereka berantem tuh. Nah gue besoknya gue ngomong kan ke ketua OSIS gue karena emang masalahnya nggak selesai. Gue ngomong ke ketua OSIS gue, lo seharusnya nggak kayak gitu. Lo baca deh Pancasila sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lo harus mengamalkan sila keempat itu dalam diri lo, ditambah lo ini kan ketua OSIS ya kan. Lo harus bisa menerima semua pendapat anggota-anggota lo. Harus secara musyawarah juga ya kan, nggak boleh pilih kasih.
itu jelas. Nah, ya terus alhamdulillah besoknya ya ketua OSIS gue ini mulai baikan, ngomongin masalahnya sama si pengurus OSIS atau OSISnya. SK ini, baikan, udah lanjut ya sampai ke acara. Tidak menghargai keputusan gitu ya. Iya, Berarti iya sih. dalam masalah intinya itu tidak menghargai sebuah keputusan bersama. Jadi egois sistemnya. Bener kan kayak gitu. Ya. Rapat mereka tidak dilindas oleh semangat kekeluargaan. Nah, iya, bener banget. Bener tuh. Benar. Soalnya waktu Nggak itu dilindas emang dengan bener-bener kekeluargaan. chaos banget, kayak gue mau ini dong, gue mau ini dong, gue mau pakai lapangan ini dong, dan gue mau tanggal ini dong, bener-bener chaos banget sumpah. Iya, jadi kayak berebutan gitu sih. Jadi kayak seharusnya tuh lebih ngutamain kepentingan bersama gak sih Iya, daripada benar, kepentingan individu. Iya, benar setuju. Kalau dipikir-pikir ternyata sila 1, sila 2, sila ketiga, sama sila keempat sama sila kelima tuh ternyata berkaitan ya satu sama lain. Ya iya dong, kan yang namanya juga Pancasila dibuat atas keputusan tunggal. Bener. Pancasila itu isinya tidak boleh dipertentangkan, kayak ibarat gak boleh dipertentangkan itulah oleh sila 1 dengan sila lainnya, karena apa ya, saling membutuhkan ibaratnya. Iya, melengkapi. Saling mungkin mereka. melengkapi. Bagaimana jika kelima Sila yaitu kelima. sila kelima yaitu keadilan sosial tidak dikaitkan dalam sila ke-1, ke-2 dan ke-3 dan ke-4. Nah, gimana? Kalau menurut gue sih negara kita ini bakal mengarah ke apa ya, negara yang sosialisme tanpa demokratis. Ya, Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi maksud gue tuh kesejahteraannya rakyat, kayak pendapat, solusi itu dibatasi oleh pemerintah. Enggak kayak kita yang apa-apa bisa melakukan unjuk rasa. iya, jadi terus demo, dibatasin lah dibatasi, ya. jadi ya Tidak punya hak. Ya, kesejahteraannya masih ada, tapi untuk didengar oleh pemerintah itu Masih kurang. kurang ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya Iya. negara kita seperti itu gitu loh. Jangan sampai negara kita tidak mempunyai hak untuk kita berbicara, berdiskusi seperti ini gitu kan. Iya. Karena tidak adanya sila kelima di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat seluruh rakyat Indonesia, Indonesia. dan di mana kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bener gak sih? iya benar-benar. Bisa dibilang seperti itu kan? Kita sebagai generasi muda harus mengamalkan nilai Pancasila dan juga menanamkan jiwa-jiwa Pancasila kita. Nah, iya benar. Benar. Jadi harus dimulai dari awal lah. Iya. Jangan sampai ada kata telat gitu. Nah, iya. Jelas, Pancasila itu penting kita main untuk sehari-hari. Gitu. Mungkin Arfan ada tambahan? Teman. Cukup kali ya. Cukup kali ya. Feby ada tambahan? Enggak ada. Cukup juga kali ya. Berarti kita cukupin aja ya diskusi kita kali ini. Ya, jadi bertemu lagi dengan kelompok kita. Entah kapan, mudah-mudahan jika kita disehatkan, diberikan kelompok yang sama lagi, Amin. kita bisa bertemu lagi di tempat yang berbeda dan pembahasan yang berbeda tentunya. Bener gak sih? Benar. Oke, jadi kita semua pamit undur diri aja kayak ya. Undur diri. Step back. Gue Muhammad Ryan Fahrezi. Gue Cinta. Gua Muhammad Alfarizi. Gue Febinia Harvita. Dan gue yang terakhir, Arfan Iqbal Mabruri. Pamit undur diri. Bye bye. Bye bye. Dadah.